Halo Sobat SAR, perkenalkan nama saya Muhammad Raidut Pijaul Haq, saya dari kelompok 2 angkatan 16. Di sini saya akan melakukan podcast tentang pengimplementasian nilai-nilai ASN pada diri sendiri dan lingkungan sekitar. Di sini narasumbernya yaitu senior saya yaitu Bang Fahri. Mungkin Bang Fahri perkenalan dulu. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Fahri Hakim. Saya di sini sebagai Pranata Pencarian dan Pertolongan Pemula, dan di sini saya sudah bekerja di tahun keempat. Gitu. Baik Bang Fahri, mungkin dari pertanyaan awal, izin Bang, kalau misalkan masalah berakhlak nih, apa sih yang kalau misalkan kepikiran berakhlak, apa sih yang terlintas pertama kali di pikiran Abang Bang? Baik, jadi ketika kita bilang berakhlak, itu kan adalah core value ASN ya, yang dimana ini adalah harus kita terapkan dan kita harus menjadi pedomani dalam bekerja. Dikarenakan berakhlak itu kan artinya kan berorientasi pelayanan, ya itu yang mungkin membuat saya itu ya harus benar-benar menjadi pegawai yang baiklah dalam melayani masyarakat gitu. Oh, baik Bang, mungkin Bang dari 7 nilai itu Bang, kan core value ASN itu ada 7 ya Bang ya, berakhlak. Dari ketujuh itu ada nggak Bang yang ke Abang itu paling kena banget lah Bang dari dunia Basarnas nih Bang? Kalau kita bilang kena banget tuh semua kena ya, karena kan 7-7 itu memang benar-benar sebagai acuan dalam bekerja. Karena kan di medan operasi SAR itu kan kita kan memang selalu harus adaptif, harus loyal, harus bisa berkolaboratif antara semua instansi gitu. Jadi kita sebagai kita sebagai insan SAR atau sebagai penolong ya tentunya kita harus bisa menerapkan itu, yang dimana itu menjadi acuan kita dalam bekerja gitu. Nggak Bang pengalaman pribadi di mana nilai berakhlak itu benar-benar diuji Bang saat operasi penyelamatan gitu Bang? Jadi kalau kita pengalaman pribadi ya, kita bicara tentang loyal, yang dimana kita harus loyal kepada negara, loyal kepada instansi kita, loyal kepada tugas kita. Nah, itu benar-benar diuji. Karena ketika kita menjalankannya nggak ikhlas, itu maka menjadi beban, yang dimana nggak akan maksimal dalam operasi pencarian dan pertolongan. Mungkin Bang, hal kecil apa sih biasanya yang Abang lakukan biar nilai berakhlak itu tetap terasa sehari-hari Bang? Jadi kita menjalankan memang sudah tertanam dalam hati ya. Jadi mungkin harapannya buat Mas Upi ya, ketika saat ini kan memang ya kita ya mungkin kalau kayak bicara kasarnya itu kayak cuci otak gitu lah. Tapi kalau ya seenggaknya kan ini akan menjadi melekat ke dalam pikiran kita, ke dalam perilaku kita, yang dimana nantinya ya pastinya akan selalu terbawa dalam kegiatan sehari-hari. Mungkin izin Bang, di Basarnas ini kan kalau kita kerja itu apalagi pas kopsar itu kita di bawah tekanan tinggi kan Bang? Ya. Ya gimana caranya menjaga suasana itu Bang di tim tetap harmonis gitu Bang? Jadi kalau kita menjaga tetap harmonis kita mungkin kayaknya enggak ya. Tapi kita kan mempunyai sifat yang kita harus profesional. Karena kan prinsip atau dasar dari kita menjadi insan SAR itu kan salah satunya profesional. Jadi kita memang harus dilatih menjadi insan yang profesional dalam menghadapi situasi apapun itu. Nah, jadi ya kita menyikapinya ya tetap harus dengan profesional. Mungkin kita tahu waktu yang bercanda-bercanda, waktu serius gitu. Tapi ya dari pengalaman nanti akan berbicara tentang semua itu. Terus Bang, sebagai senior Abang gimana sih Bang cara nularkan nilai loyal itu kepada kami para peserta latsar Bang? Nah, jadi ya mungkin sebagai senior ya seenggaknya kami ini harus memberikan contoh yang baik terhadap adik-adik gitu kan. Di sisi juga kita harus memberikan semangat, memberikan dukungan apapun apapun yang harus kita kasih kepada junior kita gitu. Terlebih terkait dengan kesejahteraan ilmu. Nah, nanti kan ilmu itu kan kita harus tularkan gitu kan. Nah, nantinya ketika kita nggak tularkan kan malah akan susah di medan operasi gitu. Jadi ya salah satunya kita memberikan contoh yang baik lah kepada adik-adik gitu. Mungkin Bang, menurut Abang nilai mana sih yang paling sulit diterapkan di lapangan Bang dari 7 nilai berakhlak itu Bang? Jujur ya, semua itu nggak ada yang sulit sebenarnya. Apalagi ya core value ASN kan sudah dikaji dengan baik kan oleh para profesional di pusat sana gitu. Jadi kalau kita bicara paling sulit ya nggak ada gitu. Jadi ya tentunya kita harus bisa menjalankan semuanya, karena kan kita ini kan memberikan jasa pelayanan SAR.
yang dimana kita memberikan secara gratis, secara ya karena netnya kan kita kan membantu ya, jadi kan seenggaknya ya nggak ada yang sulit kok kalau kita membantu, pasti semua akan dipermudah. Terus Bang, ada nggak sih Bang momen yang paling berkesan di mana penerapan nilai-nilai berakhlak ini benar-benar memberi dampak besar lah Bang, entah itu untuk instansi atau Abang diri sendiri? Kalau menurut saya ini kita bicara ketika operasi SAR ya. Jadi kan dalam operasi SAR ini kan ya secara langsung kan kita kan sudah menerapkan 40 ASN gitu kan. Yang dimana pas kemarin itu kan kami ini kan operasi SAR kan di daerah Tamiang. Yang dimana itu pun ya dari semua instansi pun mungkin hanya instansi Basarnas saja yang kayak benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar gitu kan, karena kan benar-benar dibutuhkan. Kemudian kami hadir dengan memberikan pelayanan SAR yang terbaik dengan pelayanan yang profesional dan tentunya gratis. Nah itu pun juga sangat membantu masyarakat, terlebih keluarga gitu ya. Ya walaupun hasilnya mungkin meninggal dunia, tapi kan masyarakat merasa terbantu sekali terkait dengan kehadiran kami di sana gitu. Dan itu saya rasa operasi SAR yang paling berkesan. Mungkin Bang untuk terakhirnya Bang penutupan, ada nggak sih Bang pesan-pesan untuk para ASN muda terutama di Basarnas Bang yang paling penting gitu dari nilai-nilai berakhlak ini Bang? Baik, terkait masih 7 menit ya. Jadi pesan dan kesan itu kan kita ini kan ya harus menjadi insan SAR yang profesional lah gitu. Yang penting jangan terlalu puas akan dirinya, mungkin yang sebelumnya merasa puas, aku udah PNS nih, nah itu kita hilangkan seperti itu ya. Jadi kita harus selalu semangat dalam belajar, kemudian jangan merasa puas, kemudian dari sisi juga kita harus benar-benar memaksimalkan kompetensi kita. Nih, Abang ini kan ya juga ikut nih, namanya grup respon cepat Palangkaraya. Nah itu kan isinya tentang info-info tentang orang-orang kecelakaan, yang dimana itu mungkin kalau kita bicara tugas kita kan mungkin kita ini bertugas ketika piket aja ya, atau ketika tugas ya. Kan kita ketika melepas baju itu kan ada tanggung jawab moral yang kita emban gitu. Mungkin ada lihat masyarakat, mungkin ada yang tabrakan gitu. Nah itulah tugas kita, mungkin yang nggak ada di SK, nggak ada di surat. Nah disitulah kita hadir gitu. Ya kita kan punya ilmunya, kita punya skillnya. Tapi kalau kita nggak tularkan, kalau kita nggak manfaatkan, kalau nggak kita pakai kepada masyarakat kan akan ya sia-sia jadi ilmunya. Jadi kalau kita bicara uang ya mungkin jangan ya, karena kan membantu orang kan ya niatnya kan ibadah. Ya. Perlu diingatkan kita ini kan sebagai reskor ini kan ya tugasnya tuh mulia sekali lah. Tuh, jadi bukan barang tentu ketika kita menjalankan itu harus disertai dengan ibadah. Baik Sobat SAR, mungkin itu cerita-cerita tentang podcast kita tentang pengimplementasian nilai ASN untuk diri sendiri dan lingkungan sekitar. Sampai ketemu lagi di tugas-tugas selanjutnya. We are family, Apignam Jagat Samagram.